Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Berada di akhir surat ke-10, akhir surat Yunus. Kita mulai ayat 93. Semoga bisa selesai sampai ayat 109. Surat Yunus mulai ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad bawwa'na bani
wa asyiddati wa razaqnahu minat thayyibat. Ya, Bani Israel ditempatkan di kediaman yang bagus. Kemudian Allah memberi rezeki pada mereka dari rezeki yang baik-baik, minat thayyibat. Faman talabu hatta ja'ahumul ilm. Orang-orang Bani Israel itu tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Bani Israel itu ketika mereka masih berpegang teguh kepada kitab suci mereka, pada Taurat, mereka yakin akan diutus Nabi yang terakhir, Nabi yang akan menyelamatkan, Nabi yang akan menghuni. Mereka semuanya kompak. Mereka semuanya memahami kitab suci itu, meyakininya. Tapi begitu Allah betul-betul mengutus Nabi terakhir, mereka berselisih pendapat. Mereka berbeda-beda keyakinan. Sebagian kecil yakin bahwa itu memang Nabi untuk mereka. Sebagian yang lain nggak percaya kalau itu untuk mereka. Itu Nabi Muhammad karena bukan dari Bani Israel, maka diutus untuk orang Arab. Mereka berkeyakinan seperti Musa, Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Maka mereka menganggap Nabi Muhammad untuk bangsa Arab. Nah, sebagian besar dari mereka mengetahui kitab sucinya. Itu memang Nabi untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh umat manusia. Tetapi mereka tidak mau menerima. Karena kenapa yang Allah pilih kok dari bangsa Arab, kok bukan dari Bani Israel? Itu yang menjadikan dendam sombong sejak Nabi Muhammad sampai sekarang. Nah, ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, mereka memiliki 4 suku yang besar. Itu sampai Nabi perang melawan mereka 4 kali, dan semuanya dimenangkan oleh Nabi. Nah, sehingga sejak itu Bani Israel sudah tidak ada yang tinggal di Mekah, Madinah dan sekitarnya. Nah, habis betul dari Timur Tengah ketika zaman Khulafaur Rasyidin. Terus mereka pergi ke Eropa, pergi ke berbagai negeri dunia ini. Nah, sampai ketika setelah Perang Dunia Pertama, mereka ingin kembali ke Timur Tengah. Ya, sampai sekarang yang terjadi kita saksikan hari-hari ini. Nah, itu hatta ja'al di pabah talabu hatta ja'al. Mereka tidak akan berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumil qiyamah. Sesungguhnya Tuhanmu akan menentukan di antara mereka pada hari kiamat, yang akan memutuskan mana yang betul gitu. Nanti maka nufi yang talibun, tentang apa yang mereka berselisihkan. Ketika masa Nabi Khulafaur Rasyidin, mereka sudah tidak berkutik apapun. Setelah mereka itu kemudian mengembara ke Eropa kemana-mana, memiliki kekuatan, nah, mereka ingin kembali ke Timur Tengah, ingin memiliki negara di Timur Tengah. Fa'inkum tamisakin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik.
Jika kamu berada dalam keraguan tentang apa yang Allah turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. Pada kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, itu informasi tentang kenabian, tentang keimanan, tentang ketauhidan, itu sudah dijelaskan di sana. Itu sudah dijelaskan secara nyata. Laqad ja'akal haqqu min rabbik, sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Ya, minal mumtarin, orang yang ragu-ragu. Yang menyebabkan iman kacau itu karena ragu-ragu. Yang menyebabkan hidup ini tidak kunjung ada perbaikan itu karena ragu. Ragu apa betul kalau berpegang teguh pada Al-Quran hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Nggak yakin sepenuhnya. Minal mumtari, termasuk orang yang ragu. Maka karena ragu tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memahami kitab suci, karena minal mumtari, termasuk orang-orang yang ragu. Wala takunanna minal ladzina kadzabu bi ayatillah, dan sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fatakuna minal khasirin, nanti kamu akan termasuk orang-orang yang rugi. Jadi siapa itu orang yang rugi? Orang-orang yang kadzabu bi ayatillah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itulah orang-orang yang khosirin, orang-orang yang rugi. Gimana salah satu contoh bentuk mendustakan ayat-ayat Allah? Yaitu cara hidup yang tidak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Mereka membuat cara hidup sendiri-sendiri, dikira bisa membahagiakan, dikira bisa menyelamatkan. Ternyata menjadikan hidup di dunia ini tidak bisa makmur bersama, tidak bisa sejahtera bahagia bersama, gara-gara cara hidupnya tidak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun. Sungguhnya orang-orang yang pasti terhadap kalimat Allah tidaklah akan beriman itu. Orang yang sudah Allah kasih hidayah tapi nggak mau menerima, ya mereka tidak akan yu'minu, tidak akan beriman. Kenapa? Tidak mau menerima hidayah dari Allah. Biasanya itu diawali karena habis waktunya hanya untuk urusan duniawi. Akhirnya cara hidupnya mengikuti kebanyakan orang, tidak mau secara sungguh-sungguh untuk menggunakan waktunya untuk memahami tuntunan Allah dan Rasul. Maka hari-hari ya jam demi jam dilalui sekedar rutinitas. Dan kadang itu kasihan sekali lihat orang-orang yang ketika masa muda itu berjuang demikian rupa untuk menaklukkan dunia ini,
sebenarnya sukses luar biasa, nggak punya waktu untuk memahami Al-Quran, dengan sibuk sesibuk-sibuknya dari pagi sampai malam, kadang lembur-lembur itu urusan duniawi. Begitu sudah purna tugas, nggak sempat juga memahami Al-Quran. Ya seharusnya masa-masa itu masa yang mulai fokus menyiapkan akhiratnya, tapi karena tidak ada bimbingan, tidak ada pendampingan memahami Al-Quran dan Sunnah, akhirnya hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, sekian tahun waktunya hanya untuk rutinitas duniawi sampai ajal datang. Nggak ada yang bisa diharapkan gimana besok di akhiratnya. Kemudian karena membaca berbagai macam media sosial, karena anggota tubuh, pikiran, fungsi serabut otak kalau nggak digunakan itu nanti cepat mengkerut, nggak berfungsi, maka dimulai untuk yang lain. Tapi nggak digunakan untuk memahami Al-Quran. Fisik juga nggak digunakan untuk ke tempat memahami Al-Quran. Nah, cuma ingin hidupnya bisa bertahan, fungsi serabut otak, fisik juga tetap berfungsi, tapi tidak digunakan untuk menyiapkan hidup yang sebenarnya besok di akhirat. Hampir semuanya begitu. Di mana-mana saya nemu yang semacam itu. Ya, ini innalladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbihim la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayat, meskipun datang kepada mereka segala macam ayat, kullu ayat, setiap ayat, hatta yarawul adzabal alim, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih, baru betul-betul terkejut, baru betul-betul kaget secara tiba-tiba ketika yarawul azab, dan azabnya alim, ketika mereka melihat, diperlihatkan kepada azab yang pedih, baru mereka betul-betul sadar. Tapi sudah tidak ada kesempatan. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha.
أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين Ayat 98 ini mengisahkan kembali secara singkat tentang Nabi Yunus dan umatnya. Ya, walaula kanat qaryatun amanat falaba'aha imanuha illa qauma Yunus. Mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Nah, Nabi Yunus mula memang sudah berjuang berdakwah sangat berat, tapi umatnya tidak mengikuti, malah menekan, malah mengancam Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus kemudian pergi, ketika pergi kemudian naik kapal, dikeluarkan dari kapal, ditelan ikan. Di tengah-tengah telan ikan, di dalam perut ikan, dia mengalami kegelapan yang berlapis-lapis. Pertama kegelapan karena di dalam perut ikan. Yang kedua kegelapan di pedalaman laut. Yang ketiga kegelapan karena situasi kondisi alam. Di tengah-tengah tiga kegelapan tadi, keterbatasan itu, Nabi Yunus betul-betul bertobat kepada Allah, betul-betul tobat nasuha. Kemudian Allah mengabulkan doanya, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, dilemparkan ke daratan. Dalam keadaan sakit, ada pohon yang ketika dimakan buahnya menjadikan dia sehat. Kemudian dakwah kembali, terus kaumnya mau beriman kepada Nabi Yunus. Akhirnya dakwahnya sukses luar biasa. Nah, itu lama amanu kasabna anhum adzabal khizyil hayatid dunya.
wa mata'nahum ilahin. Kemudian Allah hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Karena setelah tobat terus betul-betul menyadari, beriman sepenuhnya, Allah menghilangkan azab pada mereka. Dan Allah beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu tertentu. Ya, senang hidup di dunia waktu tertentu. Nanti kalau orang yang beriman, ya meneruskan kesenangan selamanya di akhirat. Ya, mulai dari kesenangan sementara di alam kubur, terus sampai nanti di surga selama-lamanya. Walau sa'a rabbuka la'amana ma fil ardi kulluhum jami'an. Jika Allah menghendaki, tentulah beriman semua yang ada di muka bumi ini. Seluruhnya akan beriman. Kulluhum jami'an. Ya, apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Allah sudah memberi petunjuk kepada semua manusia. Ya, enggak boleh dipaksa. Siapa yang beriman silakan beriman. Yang tidak mau beriman, ya berdasarkan pilihannya, ada konsekuensinya gitu. Wa makana linafsin an tu'mina illa biidznillah. Tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan ketentuan Allah, dengan izin Allah. Dan yang menerima hidayah itu orang yang beriman. Wa jalali sesal ladzina la yaqilun. Nah, Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, layak itu, termasuk orang-orang yang tidak menerima hidayah. Itu dianggap orang yang layak itu, tidak menggunakan akalnya. Hidup di dunia yang sangat sebentar, disiapkan luar biasa. Tapi hidup di akhirat yang selama-lamanya malah tidak mau menyiapkan. Ini yang disebut layak ilu. Mereka tidak berakal. Yang duniawi sangat sebentar disiapkan mati-matian. Tapi hidup di akhirat yang selama-lamanya tidak mau menyiapkan. Itulah namanya layak ilu. Orang yang tidak berakal. Kuling dulu mada bisa mawari wafat. Katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa tuhnil ayatu wa nuduru an qaumin la yu'minun. Tidak ada gunanya apa-apa, tidak memberi manfaat apa-apa. Tanda kekuasaan Allah, Allah mengirim Rasul memberi peringatan bagi mereka. Mereka tetap qaumil la yu'minun. Mereka menjadi kaum yang tetap tidak beriman. Bal yang tadiruna illa mithla ayyamin ladzina khalau min qablihi. Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang yang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu semua yang mendustakan Allah, mendustakan Rasul akan binasa, akan hilang. Kalau mereka melakukan yang sama, terjadi juga pada mereka. Fantadiru inna ma'akum minal muntadirin. Kata kepada mereka, maka tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu. Menunggu kepastian. Mana yang benar imannya, mana yang tidak beres imannya, mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Itu jelas ketika ajal datang. Namanya qiyamatus sughra. Lebih jelas lagi ketika qiyamatul kubra dibangkitkan kembali pada yaumil ba'ats. Apalagi ketika sudah menerima catatan.
Sampai ketika seluruh kulit manusia menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan masing-masing. Kulit bercerita, tangan bercerita, kaki menjadi saksi. Bapak Ibu pernah nggak melihat, menyaksikan mau debat presiden, wakil presiden, debat mau pengangkatan apa saja yang perlu berdebat? Bahwa itu diterapkan oleh DPR mengangkat yang lembaga tinggi negara. Ada nggak misalnya orang itu supaya jujur, supaya amanah, supaya tidak menipu, itu bikin apa ya? Bikin keyakinan bahwa semuanya besok ditanya jawab besok di hadapan Allah itu. Ya supaya orang tidak korupsi. Itu yang dicanangkan, keyakinan pada Allah, pada Rasul, pada hidup di akhirat. Ada nggak begitu? Nggak ada. Semuanya paling membuat sistem IT, hilirisasi dengan sistem. Padahal sistem itu yang melakukan juga manusia. Iya kok enggak? Ternyata sampai sistem korupsinya malah lebih massal. Dulu kalau manual paling hanya beratus miliar, berapa triliun. Begitu by sistem malah bisa berpuluh-puluh triliun. Iya kan? Padahal seharusnya itu kalau mau bikin sistem yang benar ya, jangan hanya takut kepada sistem, jangan hanya takut kepada orang. Jangan hanya takut kepada kepolisian, kejaksaan, kehakiman, BPK, BPKP, Dirjen, KPK, tapi takutlah kepada kulitmu sendiri. Karena kulitmu semuanya nanti akan bercerita. Takutlah kepada tanganmu sendiri. Dimanapun, kapanpun, asal tanganmu masih bersama kamu berbuat jahat, nanti ceritakan semua oleh tangan. Kakinya menjadi saksi. Takutlah kepada kulitmu, karena kulit nanti yang bersaksi semuanya, bercerita semuanya. Ada enggak yang begitu? Enggak ada kan? Makanya kenapa yang ditakuti hanya orang, tidak pernah yakin terhadap isi Al-Quran. Terus orang iman ini kemana saja? Orang Islam ini kemana saja? Kok tidak pernah yakin pada Al-Quran, kok malah ragu? Kita diomongin, kalau menurut Quran nggak jelas itu. Ya lebih nggak jelas lagi kalau tidak ada Quran. Iya kan? Namanya konsep hidayah, mengatakan Quran tidak jelas itu. Nah, apalagi kalau tidak ada, kacau balau semuanya. Maka di situ tuh kulufan tadilu ini ma'akum minal mukadirin. Ya memang hanya sedikit orang kelihatannya seluruhnya beriman, tapi nggak ada kan yang bikin konsep manut sama Quran. Nanti debat berdebu-debu ya, berbuit-buit. Sumanu ngaji rusulana waladina amanu. Kemudian Allah selamatkan Rasul-Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ingat Bapak Ibu, yang diselamatkan hanya Rasul dan orang-orang yang beriman. Dan terus yang hidupnya semuanya merasa beriman, tapi tidak mau yakin, tidak mau iman pada Quran. Terus gimana besok di akhiratnya? Ngerti sendiri-sendiri mesti. Kadzalika haqqan alaina nunzil mu'minin. Nah, demikian itulah menjadi kewajiban atas Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sampai Allah mewajibkan diri sendiri untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi yang diselamatkan oleh Allah itu orang-orang yang beriman. Allah sampai mewajibkan diri sendiri untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Makanya hidup ini
Kalau nggak betul-betul fokus melalui Al-Quran, mesti hanya pada umumnya. Iya kan? Padahal yang dijamin oleh Allah hanya orang yang beriman itu. Dan terus kalau membuat seluruh aturan sudah nggak percaya pada Quran, nggak dididik bagaimana takut sama kesaksian dari mulut sendiri, nggak dididik bagaimana takut pada kesaksian yang dilakukan oleh tangan sendiri, tapi cuma takutnya sama sistem. Nanti kalau dibikin sistem IT, ya korupsi akan berkurang. Itu pikiran orang. Kenyataannya semakin kesini semakin canggih IT-nya, korupsinya semakin massal. Iya atau enggak? Udah ngerti sendiri-sendiri itu, nggak usah dijelaskan. Kita selesaikan sampai akhir surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini. Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Wa umirtu an akuna minal mu'minin. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan. Wala takunanna minal musyrikin. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Wa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu. Fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlik. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Wa huwa al-ghafurur rahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum.
Allah perintah pada Nabi supaya Nabi mengatakan, ya Yohanes, wahai segenap umat manusia, in kuntum bisa, jika kamu ini masih ragu-ragu min dini, tentang agamaku ini, tentang agama Islam ini, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka ketahuilah bahwa aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, tetapi aku menyembah Allah yang mematikan kamu. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku tidak diperintah supaya kecuali termasuk orang-orang yang beriman. Jadi ya satu saja, angkat harus betul-betul beriman. Setelah beriman, wa akim wajaka wa an akim wajaka lidini hanifah, maka hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus ikhlas. Wala takunanna minal musyrikin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Ini penyakit yang paling berbahaya, musyrik. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruk wala yadurruk. Janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi manfaat kepadamu selain Allah, min dunillah. Jadi semuanya itu hanya satu saja, yaitu Allah. Tidak boleh ada yang lain-lain. Fa'in fa'alta fa'innaka idza minadh dhalimin. Jika kamu melakukan seperti itu, maka sesungguhnya kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Jadi siapa itu orang yang zalim? Orang yang ada sesembahan selain Allah. Wa iyam saskallahu bidurri, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemurkaan kepadamu, ya, fala kasifala, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya illahu, kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala dari fadli. Nah, dan jika Allah mengendaki kebaikan bagimu, maka tak akan ada yang dapat menolak karunia itu. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadi. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya min ibadi, dari hamba-hambanya. Wa wal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha. Ini intinya inti surat Yusuf 108-109. Qul, katakan wahai Nabi kepada seluruh umat manusia, ya Yohanes, seluruh manusia, qad ja'akumul haq min rabbikum, telah datang kebenaran dari Tuhanmu. Apa? Al-Quran. Famanittada fa'innama yahtadi nafsi. Siapapun orangnya yang mau menggunakan Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk, maka hidayahnya adalah untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa'innama yadillu 'alaiha. Dan siapapun orangnya yang sesat, yang zalim, yang tidak mau menerima petunjuk Al-Quran, maka kesesatannya untuk dirinya sendiri. Wa ma'ana 'alaikum biwakil. Nah, coba di wa ma'ana. Dan sesungguhnya, ya, Allah bukanlah penjaga terhadap dirimu, wakil. Allah tidak mau lagi menjadi pelindung,
menjadi penjaga orang-orang yang sesat. Jadi Bapak Ibu, yang bisa menyelamatkan diri hanya diri sendiri dengan cara menerima kebenaran Al-Quran. Kalau orang menolak kebenaran Al-Quran, Allah sudah tidak mau lagi menjadi pelindungnya. Wa ma ana alaikum biwakil, dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Coba, Allah nggak mau, Nabi nggak mau, orang-orang beriman nggak mau. Besok sendiri-sendiri. Nah, hanya orang-orang yang beriman yang dijamin oleh Allah. Allah menjadi penolong dan Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Wa tabi ma yuha ilaik, maka ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Ini fi'il amar loh, perintah loh. Kekuatan perintah ini seperti perintah sholat, seperti perintah makan minum yang halal thayyibah. Jadi wajib harus. Wa tabi ma yuha ilaik, ikutilah apa yang sudah diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad. Ikuti Al-Quran, wasbir, dan bersabarlah kamu semua. Kata yakumallah, ya bersabarlah sampai Allah memberikan keputusan. Sampai kapan? Sampai ajal datang, sampai memasuki hidup yang sebenarnya, yaitu besok di alam akhirat. Wa khairul hakimin, dan Dia Allah sebaik-baik hakim. Nah, jadi sudah sangat jelas ini surat Yunus ini, intinya kewajiban kepada setiap dari kita untuk mengikuti Al-Quran. Kalau kita mengikuti Al-Quran, kita dapat hidayah, itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau mengikuti Al-Quran, kita orang yang sesat, kesesatannya untuk diri kita masing-masing. Dan kalau kita sesat, Allah, Rasul, orang beriman tidak mau jadi pelindung, tidak mau jadi wali. Nah, maka diwajibkan ikuti apa yang sudah diwahyukan Allah kepada Nabi. Nah, makanya jangan hidup ini sekedar ngikuti kebanyakan orang. Ikuti Al-Quran. Ini yang akan betul-betul menyelamatkan kita. Jadi surat Yunus sudah selesai. Insya Allah besok pagi kita mulai surat Hud. Ya, surat Hud. Nanti malam jadwalnya di masjid Al-Mubarak. Silakan Bapak Ibu untuk tidak mengendorkan kesungguh-sungguhan untuk memahami Al-Quran. Nanti begitu kendor biasanya lengah. Yang namanya serigala itu tidak menerkam kecuali ya kambing yang sendiri-sendiri, yang mentar dari kelompok dan komunitasnya. Tapi begitu memisahkan diri dari makhluk Quran, lah itu saat-saat makanan empuk bagi setan untuk menggoda. Dari situ lama-lama bisa hilang. Makanya begitu hidayah datang, kalau dia jangan sampai mengendorkan. Begitu berani main-main, nanti bisa hilang keimanan. Apalagi kita yang orang biasa. Nabi Adam, Siti Hawa digelincirkan oleh setan. Apalagi kita yang hanya orang biasa. Oh, nggak apa-apa kalau nggak makan sehari sekali 2 kali, nggak apa-apa itu. Kalau pas tetangganya sedang masak agak kental sedikit, nggak apa-apa, nggak itu ngaji gitu. Itu main-main sama Al-Quran. Yang mendorkan seperti itu, ini nanti mudah tergelincir. Makanya harus betul-betul
fokus. Enggak lama, hanya selama hidup di dunia ini. Hidup yang sebenarnya kan besok di alam. Nah, kalau saya membuat kolase semacam ini, ya tadi Bapak Ibu membaca sendiri, nirukan sendiri kan. Seperti itu Al-Quran mendidik kita. Ya hanya orang yang betul-betul fokus memahami Quran yang akan selamat. Ya, orang mungkin ngomong zaman sekarang masih memahami Quran. Wah itu kolot itu. Orang mau ngomong apa saja silakan. Tapi itu yang dijamin oleh Allah, bukan yang lain. Oke, semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan baca kafalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.